Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatku Rojak, NIM 19 103 21 10 60. 6 konsep pemasaran menurut Philip Kotler. 1. Konsep produksi. 2. Konsep produk. 3. Konsep penjualan. 4. Konsep pemasaran. 5. Konsep pemasaran berwawasan sosial. 6. Konsep pemasaran holistik. Konsep produksi. Konsep produksi menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau. Karena itu, Anda harus berfokus pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Dengan adanya peningkatan efisiensi produksi, maka harga akhir dapat ditekan sehingga konsumen akan mendapatkan penawaran yang terjangkau. Begitu juga dengan distribusi, setiap optimasi pada sisi produksi yang menghasilkan dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk Anda. Selain itu, distribusi yang baik dapat memangkas biaya dan berujung pada harga yang terjangkau. Konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif yang terbaik, selalu memberikan produk yang terbaik. Berdasarkan konsep ini, strategi pemasaran berfokus pada perbaikan produk yang berkelanjutan. Kualitas dan peningkatan produk adalah bagian yang penting dalam sebagian besar strategi pemasaran. Konsep penjualan. Konsep penjualan menyatakan konsumen tidak akan membeli produk perusahaan kecuali jika produk itu dijual dalam skala penjualan besar serta dengan usaha promosi yang besar pula. Konsep penjualan ini biasa diterapkan pada produk atau jasa non-primer, produk yang bukan kebutuhan pokok sehingga tidak dicari-cari, contohnya asuransi. Dalam buku, Philip Kotler menyatakan bahwa konsep ini menitikberatkan penciptaan transaksi penjualan, bukan membangun hubungan pelanggan yang jangka panjang yang menguntungkan. Tujuan sering berkisar menunjukkan produk dihasilkan perusahaan dan bukan membuat produk yang diinginkan pasar. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran Philip Kotler dan Gary Armstrong menyatakan bahwa konsep ini pencapaian tujuannya organisasi tergantung pada pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan target pasar dan memberikan kepuasan yang diinginkan dengan lebih baik daripada pesaing. Konsep ini memandang pemasaran bukan sebagai kegiatan berburu, tetapi sebagai kegiatan berkebun. Pekerjaan yang dilakukan bukanlah menemukan pelanggan yang tepat bagi produk Anda, tetapi harus menemukan produk yang tepat bagi pelanggan Anda. Konsep penjualan mempunyai perspektif dari dalam keluar. Konsep ini dimulai dari pabrik dengan titik berat pada produk perusahaan yang ada dan melakukan penjualan promosi besar-besaran untuk meraih penjualan yang menguntungkan. Konsep pemasaran. Fokus utama konsep ini terletak pada usaha yang menaklukkan pelanggan melakukan jangka pendek dengan tidak terlalu terlihat memperhatikan siapa yang membeli atau mengapa ia membeli. Sebaliknya, konsep pemasaran mempunyai perspektif dari luar ke dalam. Konsep pemasaran berwawasan sosial. Konsep pemasaran berwawasan sosial adalah prinsip pemasaran yang menyatakan bahwa perusahaan harus mengambil keputusan yang baik dengan memperhatikan keinginan konsumen, persyaratan perusahaan, kepentingan jangka panjang konsumen, dan kepentingan jangka panjang masyarakat. Konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa strategi pemasaran harus memberikan nilai bagi pelanggan dalam cara yang mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Konsep pemasaran holistik. Konsep pemasaran holistik adalah strategi pemasaran yang mempertimbangkan bisnis secara keseluruhan dan bukan sebagai entitas dengan berbagai bagian yang berbeda. Menurut konsep pemasaran holistik, bahkan jika sebuah bisnis dan berbagai departemen tersebut harus bersatu untuk memproyeksikan citra bisnis yang positif dan bersatu di
benak pelanggan. 4 pilar konsep pemasaran holistik. Konsep hubungan tujuannya adalah mengembangkan hubungan yang mendalam dan jangka panjang yang memuaskan dengan konstituen utama untuk mendapatkan dan mempertahankan bisnis. Yang kedua, pemasaran terintegrasi. Pemasaran terintegrasi terjadi ketika pemasaran merancang kegiatan pemasaran dan menyusun program pemasaran untuk menciptakan, berkomunikasi, dan memberikan nilai bagi konsumen, sehingga nilai keseluruhan lebih besar daripada hanya dilakukan oleh masing-masing bagian secara terpisah. Yang selanjutnya, pemasaran internal. Pemasaran internal adalah tugas untuk merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan yang mampu melayani pelanggan dengan baik. Pemasaran yang cerdas menyadari bahwa kegiatan pemasaran ini dalam perusahaan bisa sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada yang diarahkan di luar perusahaan. Pemasaran kinerja. Pemasaran kinerja memerlukan pemahaman mengembangkan finansial dan non-finansial untuk bisnis dan masyarakat. Dari kegiatan dan program pemasaran kinerja pemasaran tidak diukur dari pendapatan, tetapi juga memeriksa scorecard pemasaran, menafsirkan apa yang terjadi pangsa pasar, tingkat kehilangan pelanggan, kepuasan pelanggan, kualitas produk, serta dampak hukum, etika, sosial, dan lingkungan dari kegiatan dan program pemasaran.